bila memang bisa membersamai, itu yang paling utama. Dan limpahan pahalanya begitu besar, serta feedback yang didapatkannya bisa juga membantu mengatasi kesulitan-kesulitan hidup secara langsung. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari kisah yang sangat panjang. 3 orang sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada hujan lebat, ketiganya berteduh dalam satu gua, tiba-tiba ada batu besar menggelinding. Ini kisah nyata. Masuk menutupi, dia tak bisa keluar. Tenaga dikeluarkan, tak mampu mendorong batu. Maka ketiganya bersepakat mengamalkan petunjuk di Quran surah kelima Al-Maidah di ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, cari amalan takwamu yang digunakan sebagai wasilah untuk membebaskan kesulitanmu. Maka mereka sepakat untuk menyampaikan kepada Allah, memohon dengan amal solehnya supaya bisa keluar dari jebakan batu itu. Maka apa yang dilakukan? Satu di antara mereka adalah seorang anak yang sudah bekerja, sudah besar, dan dia mendedikasikan hidupnya untuk merawat ibunya sambil dia bekerja. Apa yang terjadi? Setiap dia pulang, dia tidak pernah menyentuh makanan dan minuman sebelum ibunya dulu. Bahkan dia pastikan ibunya minum susu dari tangannya. Maka satu ketika dia lupa, begitu saat pulang, ibunya telah tertidur. Maka karena ibunya belum minum susu, dia bikinkan itu, dia tunggu di samping ibunya berdiri, menunggu ibunya bangun. Sudah berjam-jam ibunya bangun, karena ibunya sudah mulai kekurangan sadar, ya sudah dalam tanda petik pikun. Kemudian bangun, dia tak sadar kalau sudah tidur lama. Dia taunya anaknya baru datang, ibunya taunya tidak tidur, kemudian mau minum. Maka anaknya tidak pernah mengatakan satu kata pun bahwa "Ma, saya sudah nungguin lama dari tadi." Tidak. Beliau dengan lembutnya meminumkan itu di bibir ibundanya, kemudian menidurkannya. Setelah menyuapi makannya selesai. Maka ketika diungkapkan kepada Allah, "Ya Allah, jika memang baktiku pada ibu Engkau nilai sebagai amal yang bisa menyelamatkan aku, mohon berikan kekuatan untuk bisa mengeluarkan kami dari hubungan batu ini." Maka didorong, menggelindinglah batu itu karena amal yang tadi disampaikan. Jadi idealnya kalau misalnya bisa orang tua datang ke sini, kemudian bisa dibersamai, atau sesekali waktu yang memang memungkinkan bisa ada ke sana, itu bisa dilakukan, itu lebih utama. Tapi kalau ada kondisi-kondisi darurat, maka ad-daruratu di fikih tubihul mahdharat. Setingkat apa daruratnya yang tidak memungkinkan ke sana, karena ada mafsadat yang lebih besar, resiko yang lebih tinggi, maka seperti yang ibu tadi lakukan bisa ditempuh. Misalnya ada orang yang merawat, ya, tapi tidak dengan tujuan untuk menelantarkan orang tua, justru untuk menyayanginya. Ibu kontrol dari sini, ibu tetap tanyakan, ibu tetap sapa, video call, dan sampaikan, "Ma, setiap pokoknya aku ada luang, aku akan ke mama. Mama jangan merasa kehilangan ya. Setiap saat aku akan telepon." Ya, itu maksimalkan yang demikian sehingga ibu merasakan ketenangan. Ketenangan yang didapatkan dari ibu itu, itulah yang membuka pintu-pintu lapis keberkahan dari langit untuk diturunkan pada anak-anak. Ahli Al-Quran sejatinya bukan dibatasi pada yang hafal Al-Quran. Ahli Al-Quran itu ada 3. Satu, yang senang baca. Senang baca. Jadi dia belum hafal, tapi dia senang baca. Tiap hari baca, tiap hari baca, tiap hari baca. Bahkan jiwanya menyatu dengan bacaan Quran. Bagaimana caranya? Saya ambil contoh begini. Ada seorang anak, ini kisah nyata. Saya punya kawan, ahli Quran, syekh dari Yaman. Dia punya anak sekarang tinggal di Indonesia. Anak ini, dia tiap hari baca Quran. Kalau dia nggak baca Quran, dia sakit, Bu. Saking menyatunya dengan Quran. Ya, kayak saya ini dari kecil mencintai Quran. Cinta sekali dengan Quran. Jadi kalau ada satu hari berlepas dari Quran, itu nggak enak perasaannya. Makanya kalau ibu tanya sesuatu, itu langsung Qurannya keluar. Begini. Ayat sekian. Hadisnya ini gitu. Dari cintanya pada Quran. Nah, seperti kasus ibu tadi tanyakan, ya. Jadi ada yang baca saja. Yang kedua, ada yang senang mengkaji tematik, seperti Ustadz Fajrul yang Semarang, Fajrul Ismail. Itu subjeknya adalah tematik. Ya, sesuai tema yang dibutuhkan, tema A, tema B, tema C. Tanya nih, posisi anaknya itu dalam kandungan atau sudah lahir? Lahir, ya, karena nanti ada doa dalam kandungan, ada doa saat lahir. Kalau doa dalam kandungan, Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-189. Tapi jangan baca sampai 190. Cukup 189 saja. Ya, lihat ujung ayatnya. Falamma athqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Kalau kandungan sudah semakin membesar menjelang persalinan, maka mohonlah suami istri perbanyak doa sama Allah, minta, "Ya Allah, anugerahkanlah anak yang akan lahir ini sebagai calon anak yang soleh dalam pandangan-Mu. Kami akan sangat bersyukur kepadamu." Itu Quran surah ke-7 ayat 189. Tapi kalau dia sudah terlahir, saya tanya sebentar, anaknya usia 2 tahun ke
ke baligh atau sudah baligh? Baik. Doanya aja cepat. Saya ajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Baik. Maaf, anaknya laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki pakai hu, perempuan pakai ha. Oke? Okay? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Itu untuk menjadikan anak paham tentang keislaman, soleh, cerdas. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan beliau sampai dengan kembali kepada Allah itu berhasil menjadi pakar Quran, disebut dengan turjumanul Quran. Jiwa yang tenang melahirkan ibadah yang cemerlang. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan ketenangan dalam jiwa sehingga kesehatan mental itu bisa didapatkan dengan sempurna. Ini pokoknya. Kita mulai dengan Quran surah ke-13 Ar-Ra'd di ayat yang ke-28. Di pertengahan ayatnya saya cepat. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala, yakinkan pada dirimu, aku infokan. Ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf untuk menginformasikan sesuatu plus menguatkan. Kata Allah, yakinkan pada dirimu, aku infokan. Bi dzikrillahi, dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Ba itu fungsinya 14 dalam bahasa Arab. Di sini maksudnya ba-nya itu ba sababiyah, dengan sebab berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, dampaknya kepada hati akan memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman dan kondisinya sehat. Dari sini nanti ada pancaran ke kesehatan mental. Jadi secara singkat, bagaimana cara mengondisikan mental itu supaya tetap sehat, hati tetap tenang? Dari Quran, satu referensinya, satu dulu, coba tingkatkan zikir. Sekarang pertanyaannya, apa itu zikir? Zikir itu singkatnya segala aktivitas yang mampu menyambungkan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara amalannya? Misal, doa itu zikir. Doa itu di Quran disebut zikir. Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-205. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Wadhkur, dan berzikirlah, sebut nama Allah, berdoa. Fi nafsika, ya, dalam jiwamu. Maksudnya apa? Jika punya persoalan dalam hidup yang terbawa sampai ke hati. Karena biasanya persoalan yang menjadikan mental tidak stabil itu persoalan yang mengguncang hati. Kalau persoalan biasa, normal, masuk, keluar. Tapi kalau persoalannya sudah sampai menggoncang kepada hati, kepada jiwa, maka yang pertama dilakukan, kata Allah, berikan ketenangan dulu pada jiwa. Terima dulu, berdoa dulu. Biasanya kan kalau gini, kalau kita punya masalah, kita akan cari orang kuat untuk bisa membantu, ya, melapangkan itu. Nah, yang terkuat itu kan Allah. Kembalikan dulu kepada Allah dengan doa. Karena itu, orang kalau berdoa itu minimal, walaupun belum seketika mendatangkan solusi, tapi bisa menenangkan keadaan hatinya. Ibu kalau nggak percaya, silahkan. Ibu punya masalah, daripada bikin status di media sosial, lebih baik buka tangan, mengadah ke langit, minta sama Allah, curahkan di situ. Itu yang dimaksud surat Yusuf di ayat 85 sampai 88 itu. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Curhatkan, doa. Ini bagian pertama. Karena itu doa disebut dengan apa? Zikir. Dua, Al-Quran. Untuk memberikan kesehatan pada mental supaya stabil, tenang, maka bikin kurikulum interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama saja, rajin baca. Misal, satu hari kalau belum sampai 1 juz, 1 halaman gak apa-apa, tapi konsisten. Quran itu, Bu, di antara faidahnya, fadilahnya, itu ada obat untuk jiwa. Obat untuk jiwa itu disebut dengan syifa. Obat untuk fisik bagian raga disebut dengan dawa. Jadi kalau ibu sakit kepala, ya, karena misalnya ada persoalan-persoalan fisikal, datang ke dokter, dikasih obat namanya dawa. Datangnya ke dokter. Ya. Tapi kalau penyakit penyebabnya adalah penyakit jiwa, iri hati, dengki, ria, kenapa ibu pusing? Apa gejalanya? Itu tuh kalau si Ajeng itu beli kulkas baru, saya pusing banget. Itu. Nah, itu namanya penyakitnya hati. Obatnya apa? Syifa. Nah, Allah menamai Al-Quran dengan syifa. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-82.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan dari bagian ayat Quran menjadi syifa. Contoh begini Bu, syifa itu fungsinya dua nanti. Satu, mengobati penyakit di dalam jiwa. Yang kedua, mengobati penyakit fisik yang secara medis sudah nggak mungkin. Dokter sudah give up. Dia mengatakan ini nggak mungkin, ini nggak bisa. Ini tanda dari Allah. Beralih dulu sementara dari medis, dekatkan diri dengan Allah. Contoh, maaf ya Bu ya, saya agak lompat sedikit tapi cepat saja. Ada peserta karantina Quran, kita punya program menghafal Quran 30 hari 30 juz. Di antara pesertanya ada matanya yang divonis buta permanen. Dokter sudah nggak bisa. Dan ini ikhtiar manusia sudah selesai. Saya ceritakan kisah Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu, beliau lahir, usia 2 tahun ayahnya meninggal, 4 tahun matanya divonis buta permanen. Maka beliau memohon kepada Allah lewat Quran. Membaca Quran surat Qaf, khususnya ayat 21 sampai dengan 22. Ibunya berdoa, anaknya menghafal Quran. Secara singkat ketiba kemudian terbuka pandangannya, dia bisa lihat kembali. Ini kisah nyata. Ya, bisa ditemukan di Fathul Bari dari 16 jilid yang pertama. Ini terbuka matanya kembali. Saya ceritakan kisah ini. Ada peserta dari Goa itu di Sulawesi. Ya, beliau punya persoalan yang sama. Membacakan ayat itu, ayat 21 sampai 22. Laqad kunta fi ghafatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, sekarang kamu memohon dibuka kembali. Aku buka sampai tajam melihat. Orang itu tiba-tiba mau mandi, dia masuk kamar mandi. Ini kisah nyata. Tiba-tiba dia keluar lagi pakai handuk, dia teriak Allahu Akbar, matanya melihat kembali. Ini nyata, saya tidak bercerita fiktif di sini. Ini nyata. Jadi Quran itu disebut dengan syifa. Jadi ketika ibu sedang gelisah, ada masalah, ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Demi Allah saya katakan, kadang-kadang kita bukanya acak, tapi kita menemukan ayat yang sesuai kebutuhan kita. Itu sering terjadi. 3. Baca kalimat thayyibah. Dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Yang dimaksud di situ kalimat thayyibah. Misal, apa yang mengganggu kesehatan mental? Anxiety, banyak gelisah? Ya, kalau banyak gelisah, zikirnya apa? Misal, perbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Setelah itu hamdalah. Alhamdulillah untuk mensyukuri nikmat yang ada. Menggelisahkan yang tidak ada itu membuang energi, tapi mensyukuri yang ada itu menguatkan kepada jiwa. Alhamdulillah, 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 tercerahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu salawat. 4. Ini puncaknya. Salat. Salat. Betapa banyak, maaf ya, sekarang terapi-terapi yang diberikan termasuk pada korban narkoba yang kesehatan mentalnya terganggu, baik di Sukabumi atau beberapa tempat, itu rata-rata kalau yang muslim dibawa untuk bisa menunaikan sholat dengan benar. Rata-rata sembuh. Karena itulah sholat disebut dengan zikir, dan itu puncaknya zikir karena menggabungkan semua jenis tadi. Baca Quran ada dalam sholat, istighfar ada dalam sholat, doa ada dalam sholat. Dan saya sarankan, kalau ibu sedang sholat, khususnya sholat sunnah, saat sujud itu tumpahkan semua persoalannya. Itu rumus dari Nabi. Curhatkan saat sujud. Dan itulah sebabnya sholat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Karena itu, ibu, semua nabi kalau sedang punya kegelisahan dan ada ujian menyerang mentalnya, jangan dikira Nabi Muhammad itu pernah diserang berbagai hal sampai mentalnya terguncang. Artinya serangan ke mental. Apa penguatan dari Allah? Salat. Nabi Musa salat. Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa, Yesus, Mesias, Jesus Christ, salat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Ya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salat. Nabi Ismail alaihi salam itu kakek moyangnya Nabi Muhammad yang ke-29, salat. Bahkan minta keluarganya salat supaya stabil mentalnya. Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Nabi Zakaria saat terganggu keadaan dirinya karena disoal istrinya belum punya keturunan. Istrinya merasakan gak nyaman. Nabi Zakaria itu punya istri namanya Eliasobat, bahasa Latinnya Elizabeth. Punya kakak namanya Hannah. Hannah menikah dengan Imran, kemudian melahirkan Maryam. Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Nah, Zakaria menikah dengan Elizabeth belum punya keturunan. Kapan menenangkan dirinya? Dalam sholat.
Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, salat. Ini semua nabi, rasul, termasuk keturunan Nabi Muhammad sampai ke atas itu salat. Ibu kalau urutkan ke atas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'an bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Tushala bin Kinan bin Alwas bin Tif bin Adam alaihissalam. Itu semua salat. Ayo ulangi. Ya. Nah, jadi gangguan-gangguan mentalitas yang membuat goncang dan sebagainya, perbanyak zikir dengan semua jenis tadi.